Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah. Tak hanya tampilkan kesenian, acara juga hadirkan kuliner khas Betawi. Warga meramaikan gelaran acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas selama 2 hari. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara ini menyajikan berbagai tradisi seni dan budaya Betawi seperti lenong, tari tradisional hingga atraksi silat. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan aneka makanan khas Betawi yang menggugah selera. Tak hanya melestarikan budaya Betawi, acara Lebaran Betawi juga menjadi ajang silaturahmi antar warga Jakarta. Masya Allah. Lebih dari 36.000 jemaah calon haji asal Jawa Timur telah melakukan pelunasan biaya haji 2025, termasuk jemaah haji cadangan. Sementara itu, sebanyak 23 panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya resmi dilantik untuk bertugas mulai 1 Mei nanti. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH pada 25 April kemarin. Provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mendapat jatah kuota haji sebanyak 35.152 jemaah. Namun kuota jemaah yang sudah melakukan pelunasan biaya haji sebanyak 36.000. Jumlah ini melebihi kuota haji Jawa Timur karena termasuk dengan jemaah haji cadangan. Seandainya, tapi kita tidak boleh kan ya. Yang reguler tidak melunasi kita sudah ada masalah. Karena kuota sudah tercukupi melebihi dari 100%. Dari 35.152 yang sudah melunasi di angka 36.000. Sudah siap semuanya, visa sudah siap, sebagian sedang proses. Meski jemaah haji cadangan sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2025, namun akan tetap didahulukan calon haji reguler yang berangkat pada tahun ini. Sementara itu, sebanyak 23 panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Surabaya resmi dilantik dan akan bertugas selama pelaksanaan ibadah haji mulai 1 Mei mendatang. Petugas haji ini berisi perwakilan dari sejumlah lembaga, mulai dari Kemenak, Kemenkes, Kemenhub hingga TNI Polri. Selain pelantikan, PPIH Embarkasi Surabaya juga melakukan tes menu makanan yang akan disajikan pada saat jemaah berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji itu akan mendapatkan jatah makan total ya 120. Oh, di pesawat 2 kali ya. 2 kali makan dengan snacknya. Tadi disampaikan bahwa snack disiapkan 1 jam sebelum landing. Makanan ini sudah disesuaikan dengan lidah jemaah calon haji Embarkasi Surabaya yang mayoritas berasal dari Jawa Timur, termasuk kandungan gizinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Belasan calon jemaah haji lansia di Cimahi, Jawa Barat terancam gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran kondisi kesehatan yang menurun. Selain itu, sebagian calon jemaah haji gagal melunasi pembayaran keberangkatan. Jelang keberangkatan Jemaah Haji 2025, ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat terus mempersiapkan diri dengan melaksanakan manasik haji. Mereka juga melatih fisik dan mental agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Namun sebagian calon jemaah haji lansia terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena kondisi fisik yang menurun.
Selain itu, sejumlah calon jemaah belum melunasi biaya keberangkatan, di mana pemerintah telah menutup batas akhir waktu pelunasan pada Jumat kemarin. Lansia itu hanya sekitar 15 orang yang bisa melunasi, dikarenakan kondisi lansianya itu juga kita masih istilahnya usia lansia itu paling muda di Cimahi itu 84 tahun yang tercatat lansia dari pusat itu 84 tahun. Dari sekian dari 31 itu paling berapa persen yang bisa istiqoah. Soalnya sekarang kan mau melunasi itu istiqoahnya nih. Kesehatan. Banyaknya sudah rentak lah, namanya usia udah 90. Rencananya para jemaah haji Kota Cimahi akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam kasus Bank Jabar Banten, KPK kembali menggeledah 2 rumah milik tersangka yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. KPK menyita sejumlah kendaraan, total 26 kendaraan bermotor. Salah satunya kendaraan roda 2 motor gede Royal Enfield yang disita dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Moge ini disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan KPK Cawang, Jakarta Timur. KPK mengaku masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang kerugiannya diperkirakan sebesar 222 miliar rupiah. Dan Cirebon. Pada penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 jenis kendaraan dengan merek. Yang pertama adalah 1 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Innova Zenix Hybrid, 1 unit Toyota Avanza, dan 1 unit kendaraan roda 2 Yamaha NMAX. Kendaraan-kendaraan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara sebagaimana tersebut di atas. KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu 1 unit kendaraan. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di